Selamat pagi anak-anak. Bangkunya dirapikan dulu ya itu. Sini. Agak ke sini, agak ke sini. Sudah bersih ya tempatnya. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah ya? Silakan salah satu memimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Fadhan, Hadir. Zafran, Hadir. Vita, Hadir. masuk semua ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat nggak? Ya. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, Ibu punya jargon semangat. Hidupkan ya nanti. Kalau Ibu bilang semangat pagi, 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 gitu ya? Ya. Ya. Semangat pagi, 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 gitu ya? Oke, ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, semuanya sudah semangat, berarti semuanya sudah siap menerima materi pada pagi hari ini ya. Hari ini kita mempelajari tema berapa anak-anak? 1. Tema 1, subtema 2. pembelajaran 1. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak membaca, anak-anak dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah membaca materi, anak-anak dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca juga, anak-anak dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan diri. Setelah mengamati, anak-anak dapat menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan diri. Yang kelima, ini yang seru, dengan melakukan kegiatan menari, anak-anak dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tarian. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi gerak, anak-anak dapat memperagakan gerak kuat dan gerak lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Selanjutnya, setelah mengamati contoh, anak-anak dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. Setelah itu, setelah mengamati contoh, anak-anak dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Jadi tadi materinya yang pertama apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, gerak kuat dan gerak lemah dalam tarian. Yang ketiga, hasil penjumlahan. Oh iya, anak-anak, sebelum masuk ke materi pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak. Dulu anak-anak pernah punya foto bayi? Pernah. Nah, lalu di rumah punya adik bayi atau adik yang sudah agak besar gitu? Pernah. Punya? Masih bayi adiknya. Terus adikmu? Balita. Terus adikmu?
Oh, punya kakak di rumah. Ya. Anak-anak kan pernah dikasih tahu ibu atau bapaknya tentang foto anak-anak, ya kan? Foto ketika masih bayi. Pernah tahu, pernah lihat toh fotonya? Nah, kemudian foto ketika umur 2 tahun ada. Terus foto ketika usia 4 tahun, terus usia TK, kelas 1 SD sampai sekarang kelas 3 SD. Iya kan? Nah, itu namanya apa anak-anak? Dari kamu masih bayi sampai usia sekarang kelas 3, kok bisa tiba-tiba kelas 3 itu berarti melewati fase apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dimulai dari ketika anak-anak masih bayi, baru lahir, kemudian tumbuh sampai sekarang. Ada kan fotonya? Nah, itu bisa dilihat fase pertumbuhan anak-anak, gitu ya. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ibu punya gambar ini. Bisa diamati gambarnya? Ini gambar tentang apa? Orangnya kenapa? Kaitannya sama pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik. Ini gambar apa? Kemudian ini anak-anak, ini remaja, ini dewasa. Nah, anak-anak pasti pernah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, kemudian anak-anak. Sekarang usianya usia anak-anak kan, berarti anak-anak ada di sini, di fase yang ini, ya kan? Ya, nanti tumbuh remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Sudah dapat dimengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan? Dimulai dari bayi, kemudian masa balita, kemudian anak-anak, kemudian masa remaja, kemudian masa dewasa. Nah, anak-anak, sekarang ibu punya gambar tentang pertumbuhan dan perkembangannya si Udin. Nah, ini gambarnya. Bisa dilihat kan, dari pertama Udin digendong oleh ibunya, kemudian Udin bisa merangkak, kemudian Udin dibantu berjalan. Nah, nanti ditulis di buku masing-masing tentang perubahan apa yang dialami oleh Udin sejak bayi sampai saat ini, sampai berdasarkan gambar ini ya. Terus sama yang kedua ini, ketika masih bayi Udin minum apa ini? Minum susu. Kemudian ketika Udin sudah remaja, dia makan makanan sama seperti kita, yaitu nasi dan lauk pauk. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, nah ini nanti ditulis di buku masing-masing ya. Pertumbuhannya Udin mulai dari masih bayi digendong oleh ibunya, kemudian Udin bisa merangkak, kemudian Udin dibantu berjalan oleh ibunya. Ini ditulis di buku tulis. Lalu yang kedua, makanannya Udin ketika masih bayi, ini apa? Minum susu. Kemudian ketika dia sudah beranjak dewasa, remaja, dia makan makanan nasi dan lauk pauk sama seperti kita. Ditulis di buku masing-masing. Perubahannya apa? Nah, tadi sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangannya Udin kan? Berdasarkan gambar tadi, ketika dia merangkak, terus diajari jalan oleh ibunya, sudah kan? Nah, nanti anak-anak menulis 5 pertanyaan untuk diajukan kepada orang tua. Ya, 5 pertanyaan ini. 5 pertanyaan ini nanti contoh pertanyaannya itu bisa ditanyakan ke orang tua. Yang pertama, pada saat aku lahir itu aku berat badannya berapa?
terus panjangnya berapa, itu ya. Waktu aku mulai merangkak itu aku dibantu oleh siapa, lalu aku bisa berjalan, mulai bisa berjalan, terus makan makanan biasa seperti kita itu ya. Nanti ditanyakan ke orang tua 5 pertanyaan ya. Nah, anak-anak setelah mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya Udin, ketika dia masih bayi, ketika dia mulai merangkak, terus dia mulai diajari berjalan oleh ibunya, sekarang kita masuk ke materi, yaitu ini, dibaca dulu ya. Diamati gambarnya. Ketika gambar yang pertama ini anaknya minum susu, kemudian ketika dia sudah remaja dia memegang botol yang agak besar ya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya, ketika masih bayi memegang botol yang agak kecil ya. Terus ketika sudah remaja memegang botol yang sudah besar. Karena usianya bertambah, maka kekuatan tangannya juga berkembang, gitu ya. Nah, sekarang ibu minta satu saja maju ke depan untuk mencontohkan pertumbuhan dan perkembangan kita ya. Ya, ayo maju. Nah, ibu punya ini boneka, dalamnya kapas. Coba kamu pegang. Sudah? Nah, coba kamu dorong meja ini. Ya, sudah. Nah, bandingkan ketika kamu memegang boneka ini dan mendorong meja. Perbedaannya apa? Kalau boneka dipegang, kalau meja berat. Oke. Nah, duduk. Terima kasih. Nah, gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh temanmu Vita tadi merupakan contoh gerakan kuat dan gerakan lemah. Gerakan lemah adalah gerakan ketika Vita memegang boneka ini tadi. Ringan kan? Nah, gerakannya lemah. Nah, gerakan kuat itu gerakan ketika Vita mendorong meja. Kan butuh tenaga, kan kuat kan? Ya, itu tadi namanya gerakan kuat. Membedakan gerakan kuat dan gerakan lemah. Nah, tadi kan sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan Udin. Kemudian gerakan kuat dan gerakan lemah, iya kan? Nah, sekarang kita masuk ke materi gerakan kuat dan lemah dalam suatu tarian. Nah, contoh gerakan yang pertama. Gerakan pertama itu ini, gerakan tangan, mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri dengan kuat. Ini dengan kuat. Terus gerakan yang kedua, mengangkat tangan dengan kuat, kemudian turunkan tangan dengan gerakan melambai seperti air hujan yang turun. Jadi diangkat dengan kuat, terus diturunkan seperti air hujan. Ya, seperti itu. Kemudian gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga itu tangan direntangkan dengan kuat. Kemudian membentuk huruf U. Seperti ini. Itu gerakan yang ketiga. Gerakan yang keempat, rentangan tangan, kemudian gerakan tangan seperti ini. Direntangkan tangan, kemudian gerakan tangan seperti ini. Terus gerakan yang kelima, acungkan tangan ke depan dengan kuat. Gini, dengan kuat. Terus balikkan telapak tangan ke arah yang berbeda, gini. Seperti ini. Ya. Terus gerakan yang keenam, ini gerakan tepuk tangan mulai dari 1 jari sampai 5 jari. 1 jari gimana? Seperti ini. 2 jari, 3 jari,
4 jari, kemudian 5 jari. Seperti itu. Bisa dipraktekkan? Bisa. Sekarang semuanya berdiri. Berdiri, maju ke depan. Nah, sekarang contohkan gerakan-gerakan 1 sampai 6 tadi. Gerakan yang pertama bagaimana? Angkat tangan kanan dengan kuat, kemudian ganti tangan kiri. Coba, sampaikan. Kanan, dan tangan kiri, tangan kiri. Nah, gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua, angkat tangan dengan kuat, kemudian turunkan seperti air hujan yang turun. Ayo lagi, ulangi. Angkat, kemudian turunkan seperti air hujan. Nah, terus gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga, rentangan tangan dengan kuat. Rentangan tangan, kemudian membentuk huruf O. Ya, seperti itu. Lalu gerakan yang keempat, masih dengan rentangan tangan. Rentangan tangan. Rentangan tangan. Rentangan tangan. Nah, terus gerakan pergelangan tangan. Gerakan pergelangan tangan. Pergelangan tangan digerakkan. Sudah? Sudah. Terus gerakan yang kelima, hancurkan tangan ke depan, balik telapak tangan. Lagi, acungkan tangan ke depan, balik telapak tangan. Sudah. Gerakan yang keenam, tepuk tangan 5 jari. Yang pertama 1 jari dulu. Lanjut. 3, 4, 5. Ulangi. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan duduk. Sekarang kita masuk ke materi penjumlahan. Masih ingat materi penjumlahan? Nah, tadi kan perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan sudah. Nah, seiring berjalannya waktu kan materinya bertambah. Anak-anak mengalami perkembangan materi. Nah, sekarang materinya tentang penjumlahan. Yang pertama, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Teknik apa? Menyimpan. Terus yang kedua dengan teknik tidak menyimpan. Teknik apa? Tidak menyimpan. Nah, yang pertama teknik menyimpan. Dengan teknik menyimpan. Ibu kasih contoh ya. Nah, 2106 ditambah 3798. Caranya seperti ini. 6 ditambah 8 berapa anak-anak? 6 ditambah 8 sama dengan 14. Ditulis di sini 4. Kita menyimpan 1 di sini. Kita punya 1 simpanan di sini. Kemudian 0 ditambah 9 ditambah 1 berapa? 10. Di sini ditulis 0, kita nyimpan lagi 1. 7 ditambah 1 ditambah 1 9. 3 ditambah 2 berapa? 5. Jadi 2106 ditambah 3798 hasilnya 5904. Terdapat 2 simpanan di sini. Ini dengan teknik menyimpan. Sudah paham? Sekarang teknik tidak menyimpan. Teknik tidak menyimpan ini mudah sekali ya.
2106 ditambah 1512. 6 ditambah 2 berapa? 6 ditambah 2 8. Menyimpan atau tidak? Tidak kan? 0 ditambah 1 1. Tidak menyimpan kan? 1 ditambah 5 6. 2 ditambah 1 3. Jadi hasilnya 3618. Di sini tidak ada simpanan angka kan? Ini namanya teknik tidak menyimpan. Kalau yang atas tadi teknik menyimpan. 6 ditambah 8 hasilnya 14. Kita tulis 4. Menyimpan 1 di sini. 9 ditambah 1 10. Ditulis di sini 0. Kita menyimpan 1 dari 10 ini tadi. Bisa dipahami? Baik. Nah, setelah Ibu jelaskan tentang penjumlahan teknik menyimpan dan penjumlahan teknik tidak menyimpan, Ibu akan mengasih soal masing-masing satu. Silakan dikerjakan sekarang ya. Ini yang nomor satu teknik menyimpan. Terus nomor 2 teknik tidak menyimpan. Ayo dikerjakan. Tadi sudah paham kan? Sudah. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Sekarang jawabannya nomor 1 berapa? Kita kerjakan bersama-sama. 6 ditambah 7 13. Menyimpan 1 kan? Benar? 7 ditambah 1 8. 5 ditambah 1 6. 8 ditambah 2 10. Jawabannya 10.683. Benar semua? Benar. Vita benar? Farhan? Benar. Terus nomor 2. 6 ditambah 2 8. 0 ditambah 1 1. 1 ditambah 1 2. 3 ditambah 2 5. Jawabannya 5.218. Benar semua? Benar? Benar. Jadi sudah paham ya materi penjumlahan dan teknik menyimpan dan teknik tidak menyimpan ini? Bisa dimengerti? Baik. Ya. Nah, anak-anak, semua materi sudah Ibu jelaskan. Mulai dari yang pertama tadi apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Terus yang kedua tentang gerak lemah dan gerak kuat dalam tarian. Terus yang ketiga gerak apa? Penjumlahan. Itu tadi kan. Nah, kesimpulan materi pada pagi hari ini dimulai dari materi pertumbuhan dan perkembangan terlebih dahulu. Tadi gimana? Pertumbuhan dan perkembangannya si Udin, mulai dia dari bayi, kemudian balita, terus anak-anak, lalu remaja, terus dewasa. Itu pertumbuhan. Kemudian Udin ketika digendong ibunya, terus kemudian Udin bisa merangkak, lalu Udin diajari berjalan oleh ibunya. Itu tadi materi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian materi gerak kuat dan gerak lemah. Tadi yang pertama apa? Gerakan lemah dengan cara mengangkat boneka. Gerakannya lemah kan? Tidak membutuhkan tenaga yang kuat, ya kan? Kemudian ketika mendorong meja, bisa dibedakan ya gerakan ketika mengangkat boneka dengan gerakan ketika mendorong meja. Terus tadi apa? Gerakan kuat dan lemah dalam menari, ketika mengangkat tangan, menurunkan, kembali telapak tangan, merentangkan tangan, stop
tepuk tangan tadi 1 sampai 5, ya kan? Sudah. Kemudian yang terakhir tentang teknik menyimpan dan kejumlahan teknik tidak menyimpan. Teknik menyimpan ini terdapat angka di atas ini sebagai simpanan dari hasil penjumlahan ini dan ini. Kemudian teknik tidak menyimpan ini langsung saja 6 tambah 2 8 1 6 3, tidak ada simpanan kan di sini, tidak ada, itu teknik tidak menyimpan. Nah, sudah bisa dimengerti materi-materi pada pagi hari ini? Bisa ya. Nah, sekarang bukunya dirapikan. Bukunya dirapikan. Bukunya dirapikan. Sudah. Duduk dulu. Ya. Silakan salah satu memimpin berdoa. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Ayo kita Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum ibu tutup, jangan lupa ya tadi PR-nya apa? 5 soal tadi. Masih ingat? 5 soal tentang pertumbuhan dan perkembangan yang ditanyakan kepada orang tua. Nah, itu dikumpulkan minggu depan ya. Nanti ditanyakan kepada orang tua di rumah, ya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan dan hati-hati di jalan. Sekian dari Ibu, apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.